habit yang kita dapatkan di Ramadan sebisa mungkin kita lakukan juga di luar Ramadan gitu. Karena ya itu yang menjadi tanda kita sukses di Ramadan. Harus bahagia karena sebentar lagi Ramadan kan. Lebaran. Salah. Oke. Sebentar lagi Lebaran, jadi kita harus bahagia. Benar, makanya bentar lagi kan. Tahu nggak kenapa saya bilang tadi sebentar lagi Ramadan? Kenapa tuh? Karena saya tuh udah nyiapin semangat buat Ramadan tahun berikutnya. Ngelesnya luar biasa ya. Agak tidak realistis sih. Mendadak soleh banget nih. Oke, baik. Kita buka aja kalau gitu, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya hari ini adalah episode terakhir di segmen Gak Cuma Ngobrol spesial Ramadan. Karena kita nggak cuma berakhir di Ramadan aja, tapi nanti kita bakal ketemu lagi setelah Ramadan. Tentunya dengan konsep yang baru. Dan ya, dan hostnya yang tetap dong. Kok berbau ingin pergi? Harapannya seperti itu. Enggak dong. Tidak ya? Oke, tidak. Tidak ada kesempatan untuk. Ini kita tidak usah memperkenalkan narasumber kita hari ini karena sudah 2 kali masuk di podcast Saku ya dengan segmen narasumber yang paling terkenal. Dengan views terbanyak, like juga terbanyak ya. Komentar unyu juga. Iya, komentar unyu dan memang isinya rata-rata berbobot banget ya. Berbobot. Iya. Oke, apa kabar Kak Umar? Al-Hafiz. Masih hafal 30 juz ya? Nambah kayaknya 31. Perjanjian lama. Itu cara nambahnya gimana? Adopsi enggak sih? Jangan. Bercanda. Agak sesat. Tolong Kak Umar jangan ikutan kita aja. Iya, Soalnya Kak Umar jadi penerang kami di sini. Tolong. Oke, untuk segmen kali ini kenapa kabar? Kok apa? Sehat ya? Kan tadi baru ketemu. Oh iya sih. Oke, gimana? Segmen ini kita bakal ngomong tentang apa? Kita ngomong ngalur ngidul aja kali ya. Jangan dong. Ini sudah segmen terakhir, kita ngomong ngalur-ngidul harusnya di awal. Dari awal udah ngalur ngidul kita. Oh iya gitu. Oke, jadi untuk segmen hari ini kita spesial, bicara tentang spesial ya. Spesial karena berbahagia menyambut hari kemenangan. Oke, hari kemenangan itu menurut Kak Umar apa? Oke. Pertanyaan menarik di awal. Kenapa tiba-tiba terpikirkan pertanyaan menarik itu? Menarik ya. Ya, jadi teman-teman semuanya yang nonton dan Zadi juga Bang Somad, menang itu kan di saat kita mencapai sebuah tujuan. Oke. Kalau kita pengen tanding bola ya, futsal atau badminton, kita dikatakan menang kalau kita sampai ke tujuan. Artinya menang misalnya, juara. Ya, even kalau misalkan tujuannya kalah ya berarti dia sampai tujuannya dan dia menang sebetulnya. Oke, menang di hati para penonton. Iya. Baru ya. Ada baru. Tapi lumrahnya kan kalau dia mengalahkan lawannya dikatakan menang dan itu tujuan dia. Nah, dari Ramadan kita yang 1 bulan, 29 hari atau 30 hari, kita punya goals, kita punya tujuan. Oke. Kita punya ujung yang ingin kita capai. Oke. Kalau di ayatnya, di ujungnya ada kalimat tatakun, kalimat takwa. Mungkin narasumber yang kemarin tuh ngebahas juga tuh. Bang Jihad. Nonton juga ya? Nonton dong. Oke, itu asik banget. Beliau banyak nge-highlight poin-poin bagus terkait takwa yang memang itu menjadi frame besar dari Ramadan kita. Agar sebulan ini menempa diri kita menjadi insan yang dalam tanda kutip baru lahir dari rahim ibu kita, suci tanpa dosa. Dengan akhlak baru juga yang lebih upgrade untuk menghadapi 9 bulan ke depan dengan sifat-sifat takwa yang dimiliki dia. Itu goals kita. Jadi bisa dibilang goals dari bulan Ramadan adalah menjadi pribadi yang takwa. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga sekarang nih. Jadi pertanyaan nggak sih sekarang, pribadi takwa itu seperti apa? Gimana ya? Pertanyaan kan jadinya. Benar. Pribadi takwa itu yang seperti apa? Yang apakah yang harus pakai gamis panjang, peci kemana-mana? Iya. Pakai sifat. Menurut Kak Umar, pribadi yang takwa gimana tuh? Iya. Di sini saya ingin menasihati diri sendiri juga ya.
Dan ini nasihat yang dari guru saya dulu. Oke. Beliau mengatakan sebuah ayat di Al-Baqarah 177. 177. Beliau itu mengatakan bahwa ayat ini merangkum semua tujuan takwa. Beliau makanya tolong di-highlight ya, Ya, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 177. 177 ini merangkum. Dan menariknya halamannya itu sebelum banget ayat puasa. Sebelum banget. Jadi nilai salbirro di sini faman khofa sebawahnya itu semuanya ayat puasa. Yang tadi kita bilang tujuan puasa adalah takwa. Nah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu ternyata ada pesan. Kalau kita baca makna secara gamblang, bukan sebuah kebaikan engkau memalingkan ke arah timur dan barat wajahmu. Ya, maksudnya apa kan? Ternyata maknanya kalau kata guruku gitu, kebaikan itu bukan cuma sekedar formalitas. You sholat, you zakat, you puasa, formality saja nggak ada nilai di hadapan Allah. Makanya lanjutin ayatnya. Walakinnal birra, pertama iman. Iman dulu tuh kuncinya. Mau sholat gak bawa iman, mau puasa gak bawa iman, zakat gak ada iman, sebesar apapun nilainya gak akan ada nilai itu di hadapan Allah. Makanya kunci takwa iman dulu. Nah, agar tidak menjadi sekedar formalitas saja ibadah kita, maka nanti di ujungnya baru disebutin tuh ciri-ciri orang bertakwa. Sampai akhirnya nanti di ujung ayat ulaika humul muttaqun, mereka lah yang bertakwa. Kalau dibacain ayatnya itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kan iman dulu tuh. Ya, wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini sifat imannya. Iman semua. Nah, apa kerja mereka? Apa yang menjadi kebiasaan mereka? Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang ia cintai. Makanya orang takwa itu nggak biasa infaknya, nggak biasa sedekahnya, karena atal mal ala hubbi, yang benar-benar dia cintai. Even kalau misalkan dia lagi punya 10.000 dan dia lagi pengen banget jajan mililiter misalkan. Apa nih mililiter? Oh, minuman. Oh, itu. Banget pengen jajan, ternyata ada anak kecil bener-bener pengen buka puasa dan akhirnya dia minta gitu, Kak, aku pengen buka puasa. Bener-bener kayak orang nggak punya. Yeah. Akhirnya ayo deh kita jajan bareng. Akhirnya yang tadinya dia pengen beli yang harga 10.000, dia cuma beli 5.000 untuk dibagi ke si adik tadi. Itu baru atal mal ala hubbi. Memberikan sesuatu yang dia lagi cintai banget, dia lagi ingin banget. Oke, berarti bisa dibilang secara umum yang kita berikan itu berdampak besar ya. Berdampak besar bagi orang lain. Dan diri kita juga. Dan kita juga ngerasa itu berat. Hal yang berat ya. Ini kalian sadar nggak kalau misalnya materi kita tuh emang berat dari tadi tuh. Kayak langsung iman, kayak berat banget ya maksudnya untuk tapi memang benar kalau misalnya karena tujuan utama kita untuk goals utama di Ramadan kan sebenarnya takwa tadi. Pertanyaan akhirnya pribadi takwa itu seperti apa? Tadi dijelaskan Pak. Pribadi takwa itu minimal banget iman dulu. Ya kan tadi. Setelah dia iman apa? Dia juga interaksi dengan sesama. Tadi ada dengan beramal tadi. Sosial pun dengan amalan terbaik tadi. Maksudnya dengan sedekah terbaiknya, tidak setengah-setengah. Bahkan yang paling ia cintai yang dia berikan gitu. Benar. Jadi Kak Umar misalnya sekarang kan Kak Umar sudah sampai di ujung Ramadan nih Kak. Berarti kan nanti akan memberikan THR Kak. Ditunggu THR terbaiknya Kak ya. Nomor rekening saya sampai gitu. Bilang aja. Oke. Tolong ya, nanti narasumbernya nggak mau datang lagi gitu. Oke. Kan kita kan movement terbaik, movement kita setelah Ramadan kan kalau kata Allah itu kan setiap yang diberikan akan diberikan ganti yang lebih baik. Iya. Jadi kalau misalkan saya berikannya 10.000 dibalas 1 juta. Kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi kan kita beramal. Siapa tahu 1 juta besoknya Brio. Tapi Kak Umar tolong please Kak Umar. Tadi kan kita udah bahas kan tadi kan. Yeah. Tujuan kita kan lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan balasan dari manusia. Oke, menarik. Iman, kemudian ada infak juga, berarti sosialnya juga. Itu termasuk ciri-ciri iman tadi ya. Ciri-ciri takwa. Iya. Oke, ciri-ciri takwa. Menarik banget ini kalau misalnya boleh kita lihat lagi dari awal Ramadan Kak. Kira-kira nih, boleh mungkin kita nanya diri sendiri kali ya. Ramadan kita ini kita udah menang belum sih? Benar. Kalau mau dibahasakan tadi kita udah menang belum? Ramadan tahun ini kita benar menang nggak sih? Iya. Nah, makanya menarik kenapa Rasulullah akhirnya mencontohkan 10 malam terakhir tuh kita disuruh itikaf.
menyendiri, kita benar-benar bertahanus ya kalau bahasa agamanya. Tahanus itu apa Kak? Biar teman-teman tahu Kak. Itu tadi healing. Tahanus. Mencari kesepian untuk kita deep talk sama diri kita sendiri. Okay. Apa yang ditanya? Kita udah menang belum Ramadan ini? Bro, mau healing dulu tahanus. Ya, ntar dulu. Boleh juga sih. Tapi healingnya bukan cuman Nggak sabar banget. Potong gaji ya. Tapi healingnya bukan night riding gitu, bukan kita ke sebuah destinasi. Kita benar-benar mencari di mana kita bisa tenang dan kita benar-benar bertanya ke diri kita dan benar-benar menghubungkan diri kita ke Allah. Ya Allah, udah menang belum saya tahun ini? Udah baik banget Engkau menyampaikan saya ke Ramadan tahun ini, gitu. Dan Engkau membukakan pintu taubat. Pertanyaanku, aku udah menang belum sih? Dapat ampunanmu, dapat rahmatmu, dapat tiket langsung ke surgamu. Itu yang kita tanya ke diri kita. Makanya itikaf tuh di akhir Ramadan kan. Terutama kalau orang-orang kita tuh 27 tuh pasti Lailatul Qadar. Itu esensinya agar benar-benar di akhir tuh kita muhasabah gitu. Kita udah dapat banget belum sih tujuan dari Ramadan? Sisa 2 hari lagi nih. Jangan sampai di malam ke-27 sisa 28, 29, 30 kalau 30-nya ada. Kita malah akhirnya fokus sama cari baju lebaran, fokus ngejar bukber yang belum sempat. Ngejar bukber yang belum sempat. Aduh ini udah mau lebaran, kita belum sempat bukber. Ayo kapan kita bukber SMA? Akhirnya kan pas kita banyak melupakan kesempatan-kesempatan Allah berikan. Dan di situ akhirnya kita kehilangan kesempatan juga memenangkan akhir Ramadan kita. Berarti itu masuk lagi ke esensi itikaf kemarin ya. Esensi itikaf nyambung ada banget. tambahannya adalah esensi itikafnya adalah jadi kita harus deep talk sama diri kita supaya Allah kita bisa juga nyambung ke Allah kayak gitu. Muhasabah gitu. Iya. Ukur diri. Menarik lagi nih kalau misalnya balik lagi sampai dengan tema-tema yang kita udah pernah bahas, ada mendadak soleh. Ini kan menarik nih. Kenapa menariknya? Benar, kita udah sepakat bahwa Ramadan itu bahkan benar-benar momen berkesan bagi semua manusia di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ibaratnya kayak mungkin kalau misalnya mau dibahasakan, kalau saya boleh cerita sedikit di kampung saya ya, saya aslinya Nusa Tenggara Timur, sudah pada tahu. Tahu dong. Di sana itu di hari-hari biasanya di luar Ramadan itu sangat tidak asing kita melihat orang mabuk-mabukan, minum khamr itu kayak di pinggir jalan melingkar, itu kayak ya udah biasa gitu, kayak lagi minum kayak orang minum es teh habis apa habis anak-anak sekolah pulang minum es kayak gitulah sama. Kalau misalnya kalian melihat anak-anak kalau di sini minum es cekek gitu, ente bisa minum khamr gitu dan itu biasa. Tapi ini orang-orang ini ketika masuk Ramadan dia yang azan itu. Oh iya. Pada ke masjid semua. Makanya momen Ramadan itu. Pertanyaannya Bang Sam kayak gitu. Oh tidak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oh, tidak. Alhamdulillah tidak ya. Selamat ya. Alhamdulillah Allah sayang kita. Ini menarik karena bukan berarti tidak baik, berarti berarti luar biasanya Ramadan tuh. Saking luar biasanya orang yang biasanya tidak sholat tuh akhirnya sholat tadi. Tapi balik lagi, kalau tujuan Ramadannya berhasil, mudah-mudahan di Ramadan ini menjadikan bekal untuk dia melanjutkan hal-hal baik yang ada di Ramadan. Betul. Kayak itikaf, Iya. kayak silaturahim juga lah misalnya, puasa ibadahnya gitu. Itu sampai di Ramadan berikutnya itu jadi baik gitu. Benar. Iya. Makanya kiai saya itu dulu mengatakan gitu, adat yang Ramadan membentuk kita atau kebiasaan yang habit yang kita dapatkan di Ramadan sebisa mungkin kita lakukan juga di bulan Ramadan gitu. Karena ya itu yang menjadi tanda kita sukses di Ramadan. Misalkan ya tadi ya kita dapat hidayah, tilawahnya ya rajin. Even kalau misalkan di Ramadan kita bisa 5 juz satu hari, ya gak usah 5 juz juga setiap hari. Mungkin 1 juz tapi setiap hari ada interaksi sama Al-Qur'an. Misalkan di Ramadan kita bahkan dari Sanggar ada tuh program S3 kan, untuk wakaf, membiasakan diri untuk sedekah setiap hari meskipun 1.000. Nah itu kita lanjutkan tuh. Kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah kan. Makanya istiqomah itu jadi berat karena ya bagaimana kita mengkonsistenkan diri untuk tetap beramal baik meskipun bisa jadi lingkungan kita sedang nggak mendukung.
Pas Ramadan kita, ya iyalah gampang solehnya bareng-bareng. Iya. Kalau di luar Ramadan bisa jadi dari 10 orang di kantor 1 orang yang puasa, dari 10 orang di kantor 1 orang yang baca Quran dan seterusnya. Dan 1 orang itu adalah kita. Masya Allah. Aduh. Harapannya. S3 sehari sedekah 100.000, semiliar, sebanyak-banyaknya. Berarti nggak kecil tuh Kak. Tergantung dengan kemampuan ya. Kecil kan berbeda-beda menurut masing-masing pribadi ya. Oke, menarik banget ini. Tapi kalau tadi disambungin ke poin istiqomah, ini nyambung ke pembahasan kemarin tuh. Dimana istiqomah itu yang penting ya setelah Ramadan ini kita bisa nerusin apa yang kita lakukan gitu. Iya. Tapi kalau bilang ke istiqomah ini, itu kan biasanya pas Ramadan kita biasanya sering punya tantangan lain gitu. Nah itu kira-kira apa aja tuh tantangannya supaya kita bisa lebih istiqomah lagi nih setelah Ramadan ini? Tipsnya mungkin Tipsnya untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sebenarnya gini, sebelum lanjut ya Kak, aku baca postingan story teman gitu, dia ini cukup dalam sih sebenarnya, pukulan juga waktu baca itu Kak. Gak mau denger? Di Al-Quran. Ya, katanya di Al-Quran di Ramadan saja tidak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Ini menarik banget nih. Iya. Kayak momen yang bahkan di orang selain, maksudnya orang yang jarang baca Al-Quran aja itu ngambil momen itu. Nah kalau kita di Ramadan saja tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, so gimana dengan di luar di Ramadan? So gimana tipsnya Kak biar mungkin kita jadi bisa kalau ada ketemu tantangan ketika ingin mencoba untuk istiqomah dalam beramal apapun itu ya, amal apapun setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan gitu. Iya, jadi kalau kita coba ambil poin penting dari Ramadan, kan sudah pernah dibahas tuh bahwa saat Ramadan terjadi kesolihan kolektif ya. Jadi tiba-tiba semua menjadi punya semangat beribadah. Itu dipertahankan. Pun kalau misalkan skupnya mengecil seperti circle kita aja, itu udah bagus. Karena kunci orang beruntung di surah Al-Asr kan ada 3. Iman, beramal soleh, ujungnya apa? Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Kata saling itu kan berarti nggak sendiri. Butuh pendukung, butuh support teman, system gitu support kan. system. Jadi circle kita yang kita miliki harus memiliki nilai kebaikan dan kesabaran. Misalkan kita lagi bosan, ayo dong kita semangat lagi. Gitu. Berarti milih-milih teman tuh benar nggak? Penting ya? Penting. Meskipun bukan berarti kita membatasi pergaulan, akan tetapi ada satu circle yang kita miliki yang dekat sama kita, yang saling peka. Kok kayak temen aku lagi down nih ibadahnya. Dan dia berani untuk negur kita kayak, bro, lu. Nah, makanya kenapa semakin menua kita kayak kehilangan sahabat yang akhirnya, ayo dong baik lagi, ayo dong, lu kenapa sih kita kehilangan tuh. Mungkin kalau misalnya mau di ini kita semakin nanti setelah Ramadan jangan lupa ya salatnya. Terima kasih loh. Langsung dong. Tapi benar, semakin kesini semakin sedikit kita mendengar nasihat dari orang sebenarnya. Itu benar kan? Iya. Ngerasa nggak kalau dulu waktu kita mungkin waktu SMP dikit-dikit dinasihatin. Mungkin dulu kita saking seringnya dinasihatin sampai kayak apa sih nasihatin mulu. Tapi sekarang malah kita rindu untuk dinasihatin gitu. Mungkin itu salah satu tanda juga kenapa kajian-kajian tuh justru yang malah banyak itu datang orang-orang yang sudah sepuh berumur, karena mereka mungkin orang mau nasihatinnya malah segan gitu ya. Malah justru orang-orang yang muda kenapa jarang datang kajian karena terlalu sering mungkin ya. Jadi jarang datang kajian. Padahal di Sanggar banyak loh kajian. Kajian ya. Oke. Tadi hal pertama terkait tips istiqomah. Yang pertama adalah kita punya circle pendukung. Yang kedua, saya teringat hadis yang dulu Rasulullah pernah bertanya, siapa pagi ini yang sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Lalu Rasul bertanya, siapa pagi ini yang berpuasa? Rasulullah angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan lagi. Lalu siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Dan seterusnya sampai akhir seluruh ibadah yang ditanya sama Rasulullah, Abu Bakar angkat tangan. Kalau kita lihat lagi ke hadisnya, yang disebut sama Rasulullah simpel-simpel ibadahnya. Puasa, sedekah, jenguk orang sakit, ngantar ke kuburan, simple, gak ada yang berat. Bukan jihad fisabilillah, bukan haji, bukan pergi umroh. Berarti
istiqomah dimulai dari hal ringan. Yang ringan. Agar kita bisa mengupgrade sedikit demi sedikit dari pembiasaan diri kita menuju hal besar. Nyambung lagi nih sama obrolan kita sebelumnya ya, sama Kak Jihad. Iya. Luar biasa. Tentang progres, jadi tentang mulailah istiqomah itu dengan hal yang realistis yang kita merasa kayak oh itu nggak berat kok. Benar. Kayak misalnya kayak baca buku dimulai dengan 1 halaman per hari. Benar. Gitu. Tidak langsung 1 buku per hari. Oh, iya Udah dong. selama ini tidak pernah baca. Tiba-tiba ngoyo pengen 1 hari 1 buku. Waduh. 1 bukunya 200 halaman. Terima kasih. Itu bahasannya berat. Masanya berat tentang akidah, filsafat, aduh berat. Oke. Jadi istiqomah tadi teman circle yang baik. Circle yang baik. Iya, terus Dan hal-hal kecil berupa kebaikan. Iya, dimulai dari hal yang kecil biar kita tidak berat juga untuk memulai istiqomah tadi gitu. Oke. 2 tips dari Kak Umar nih ya. Tolong teman-teman catat juga itu tips buat biar bisa istiqomah sampai di Ramadan berikutnya. Oke. Terima kasih banyak Kak Umar. Terakhir karena sudah di penghujung Ramadan kita mau ini juga ya. Mengucapkan juga buat teman-teman ya, taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Semoga kita bisa ketemu di Ramadan selanjutnya. Terima kasih juga sudah nonton kita sampai hari ini. Terima kasih juga sudah support channel YouTube Sanggar Al-Quran. Dan jangan lupa nantikan terus podcast berikutnya. Masih ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya setelah Ramadan, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Thank you ya. Memberi pencerahan. Thank you. Kita berdua. Ini mohon maaf lahir batin ya. Oh ya, Oke. Mohon maaf lahir batin juga teman-teman semua. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon Selama dimaafkan. podcast ini ya. Selama podcast bahkan dari awal kita ketemu sampai akhir kali ini, mohon maaf banget nih kalau ada penyampaian yang salah juga nih dari kita, karena kita manusia ya. Iya, kita manusia. Bukan apa? Bukan robot. Aduh, bukan robot. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya keluarga yang lagi nonton juga, mohon maaf lahir batin. Ayah, ibu, aduh sedih. Keluarga juga, bibi, tante, paman, acil, cucu, keluarga acil itu bibi. Keluarga juga. kecil Acil. belum ya? Keluarga kecil belum ya? Belum ya. Belum ketemu. Belum berarti akan kan? Akan. Mudah-mudahan. Amin. Itu aja mungkin dari kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke. Keren ya? Keren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan kita mendapatkan kemenangan. Amin. Oke. Gue nih. Oke.